Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adik Pureso, Alifia Salsabila, Anissa Rahma, Aprilia Maharani, dan Ardea Nur Syafa. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai 3 aplikasi screen recording. Ada 3 aplikasi screen recording. Yang pertama ada Action, merupakan aplikasi screen recorder yang dikembangkan oleh Mirilis. Yang kedua ada Fraps, program perekam video yang digunakan untuk merekam video. Yang ketiga ada Hypercam, aplikasi perekam gambar yang bisa kamu dapat gunakan secara gratis. Dari yang pertama, Action merupakan aplikasi screen recorder yang dikembangkan oleh Mirilis. Action merupakan aplikasi screen recorder yang dikembangkan oleh Mirilis. Aplikasi ini yang akan membantu saat ingin merekam layar monitor PC atau ingin melakukan siaran streaming di sebuah platform. Kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Action. Kekurangannya yaitu tidak dapat mengatur frame rate-nya secara custom. Juga belum tersedia untuk pengguna PC atau laptop berbasis macOS dan Linux. Yang ketiga, software Action sendiri ada 2 spesifikasi yang harus diperhatikan, yaitu untuk ukuran video berkualitas SD dan HD. Kelebihan dari aplikasi Action yaitu yang pertama, software Action mempunyai fitur yang memungkinkan live streaming di YouTube dan situs video lainnya. Yang kedua, sangat mudah digunakan. Yang ketiga, video dengan kualitas MP4 atau juga bisa AVI dengan kualitas yang lebih tinggi. Cara penggunaan aplikasi Action. Langkah pertama, buka aplikasi Action yang sudah terinstall pada laptop. Untuk setiap akan membuka software ini, diharuskan memutuskan koneksi internet terlebih dahulu karena software ini akan selalu cek ke internet apakah blacklist atau tidak pada saat membuka atau menjalankan softwarenya. Biasanya kalau kita masih terkoneksi internet, software ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa dibuka sama sekali. Langkah kedua, setelah muncul Mirilis Action, biasanya dia langsung menghilang. Tampilan aplikasinya menghilang, dalam artian dia pergi ke sistem tray, yaitu di bawah kanan di PC kita masing-masing, berada di dekat tanggal dan waktu seperti pada gambar ini. Kemudian langkah ketiga, untuk membukanya kita hanya tinggal double klik ikon Mirilis yang bulat berwarna merah itu. Ikon bulat ini kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah terbuka, baru kita bisa terkoneksi ke internet lagi. Langkah kelima, sekarang kita tinggal memulai merekam. Caranya, klik tombol bulat merah seperti gambar di atas, maka otomatis Action akan pergi ke sistem tray dan mulai merekam aktivitas desktop Anda. Tombol merah untuk merekam ada di sini. Kemudian langkah ke-6, Action merekam ditandai dengan berubahnya warna pada bagian kanan atas yang seperti jam digital warna biru menjadi warna merah. Itu tandanya Action sedang merekam layar. Jika warna biru lagi, itu tandanya sudah tidak merekam lagi. Di angka ke-7, jika sudah selesai merekam, kita bisa menekan tombol F9 pada keyboard untuk stop atau start recording, atau juga bisa secara manual mengeklik kembali tombol merah tadi. Dan video hasil rekaman akan terlihat pada bagian kiri seperti gambar di atas ada satu video. Dan untuk merubah video itu menjadi file dengan ukuran tidak terlalu besar dan ekstensi yang dihasilkan yaitu MP4 atau MP4, kamu tinggal klik kanan di video dan klik export selected file. Jadi setelah merekam akan masuk ke bagian kiri. Kemudian jika kita ingin file videonya tidak terlalu besar dan yang dihasilkan MP4, kita tinggal klik kanan
seperti ini. Kemudian tinggal kita atur sesuai yang kita inginkan. Langkah ke-9, ini adalah jendela untuk mengatur file outputnya. Kita akan merubahnya seperti apa, kualitas bagaimana, dan lain sebagainya. Tinggal pilih saja sesuai keinginan dan terakhir klik tombol start. Maka proses ekspor sudah dimulai dan file hasil ekspor defaultnya akan otomatis tersimpan di folder. Langkah ke-10, setelah proses ekspor selesai, tinggal klik tombol checklist berwarna hijau dan tutup jendela Mi-Release Action-nya. Video kamu sudah ada di folder yang tadi, dan video yang ada di Mi-Release Action bisa dihapus saja kalau sudah yakin dengan hasil ekspor yang tadi kamu buat dengan cara klik kanan di video di atas, klik delete selected file, kemudian OK. Langkah ke-11, selesai. Kini kamu sudah bisa merekam aktivitas layar desktop kamu dengan mudah dan kualitas yang sangat bagus dan keren. Aplikasi yang kedua yaitu Fraps, program perekam video yang digunakan untuk merekam video. Fraps adalah program perekam video yang digunakan untuk merekam video dari game komputer yang digunakan DirectX atau teknologi grafis OpenGL. Fraps bisa diunduh secara gratis dengan opsi berbayar tambahan yang menghilangkan batasan-batasan tertentu. Program ini adalah pilihan yang populer bagi para pemain yang ingin merekam permainan mereka, baik untuk membuat video, let's play, atau sekadar merekam pencapaian permainan mereka. Dengan instruksi yang sederhana ini, memulai Fraps bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan tidak rumit. Kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Fraps dimulai dari kekurangannya. Versi gratis hanya bisa merekam selama 30 detik. Kelebihan dari aplikasi Fraps, kualitas video sangat tinggi dan baik. Cara menggunakan aplikasi Fraps. Langkah pertama, unduh Fraps dari situs Fraps. Anda dapat memilih Fraps versi gratisan atau berbayar, tergantung pada kebutuhan Anda. Versi gratisan memiliki beberapa batasan yang tidak berlaku pada versi berbayar. Versi Fraps gratisan yang pertama hanya dapat merekam klip maksimal 30 detik, sedangkan di versi berbayar tidak memiliki batasan panjangnya klip. Kedua, untuk Fraps gratisan menampilkan watermark Fraps di bagian atas semua rekaman. Yang ketiga, Fraps gratisan rekaman loop atau berulang dinonaktifkan atau tidak bisa kita gunakan. Langkah kedua untuk menggunakan setelah diunduh yaitu buka Fraps. Perhatikan bahwa tidak seperti banyak program lainnya, lokasi instalasi bawaan Fraps berada di disk C Fraps, bukan disk C program files Fraps. Jika Anda tidak yakin tentang cara membuka program ini, lihatlah di directory C. Langkah ketiga, tetapkan hotkey untuk merekam video. Hotkey adalah tombol papan ketik yang akan Anda tekan ketika Anda bermain untuk mulai merekam video. Untuk menetapkan hotkey, klik kotak berlabel video capture hotkey, kemudian tekan sebuah tombol pada keyboard Anda. Secara bawaan, hotkey untuk merekam adalah F9. Pilih hotkey yang tidak Anda gunakan dalam game, supaya ketika kita bermain game tidak mengeklik atau memencet tombol hotkey yang akan berpengaruh pada aplikasi Fraps. Langkah keempat, kecilkan jendela Fraps. Fraps bisa berjalan meskipun dikecilkan. Langkah kelima, buka game Anda atau buka Windows atau buka layar apapun yang ingin kita rekam. Anda akan melihat nilai numerik di pojok jendela game Anda. Ini adalah frame rate overlay yang merupakan frame rate dari game Anda saat ini. Langkah keenam, jika Anda ingin mengambil video, tekan hotkey yang sudah Anda tetapkan untuk menangkap video. Overlay akan berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa Anda sedang merekam video. Untuk menghentikan rekaman, tekan hotkey lagi. Ingatlah bahwa Fraps versi gratisan hanya bisa merekam dalam 30 detik. Aplikasi yang ketiga yaitu Hypercam. Aplikasi perekam gambar yang bisa kamu dapat gunakan secara gratis. Hypercam adalah aplikasi perekam gambar yang bisa kamu dapat gunakan secara gratis. Aplikasi perekam layar PC yang satu ini adalah produk premium, tetapi kemudian akhirnya dibuat produk baru lagi yaitu Hypercam 2.9 yang bisa digunakan secara gratis.
Kekurangan dan kelebihan dari HyperCam. Dimulai dari kekurangannya, yang pertama tidak cocok untuk merekam permainan game. Kekurangan yang selanjutnya, format hasil rekamannya hanya support AVI atau berarti tidak support MP4. Kelebihan dari aplikasi HyperCam yang pertama bisa merekam tanpa bantuan mikrofon dan dapat menambahkan subtitle dan coretan ke dalam layar. Cara penggunaan HyperCam yang pertama, langkah pertama, ketika membuka aplikasi HyperCam, maka akan muncul tampilan screen area untuk mengatur area desktop yang akan kita rekam. Anda dapat memilih select region atau select windows untuk memilih area desktop yang akan direkam, atau bisa juga mengetik secara manual ukuran layar. Langkah kedua, selanjutnya pada tab View File, Anda dapat mengatur folder keluaran dan nama file hasil rekaman berekstensi AV. Langkah ketiga, untuk memulai merekam, Anda dapat menekan tombol Start Rec atau tekan F2 pada keyboard. Anda juga dapat mengganti tombol keyboard apa yang akan digunakan. Untuk mengedit video yang sudah direkam, Anda dapat menggunakan software editing video seperti Adobe Premiere, Ulit, Blender, Affinity, dan lain-lain. HyperCam hanya untuk merekam saja tanpa dilengkapi fasilitas editing. Kami dari kelompok 3 di sini akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi screen recorder yang bernama Action. Yang pertama-tama, sebelum membuka aplikasi Action, pastikan kita tidak sedang terhubung ke internet. Namun, setelah nanti masuk ke aplikasi, kita bisa menggunakan internet kembali. Langkah pertama, mari kita double klik pada logo Action, aplikasi Action. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mulai merekam, ada tombol merah di sini untuk mulai merekam, dan ketika sudah mulai merekam, tombolnya akan berubah ke tulisan stop. Jika kita klik stop, maka kita akan berhenti merekam layar kita. Bisa diperhatikan di pojok kanan atas nanti akan ada seperti jam digital. Jika di sini jam digital berwarna merah, berarti kita sedang merekam. Jika berwarna biru, maka kita sedang tidak merekam. Untuk mempause atau menjeda ketika kita sedang merekam layar, kita bisa gunakan Shift plus F9. Kemudian kita klik Shift F9 lagi untuk melanjutkan rekaman kita. Dimulai dari awal. Di sini ada mode game, screen, window, area, dan device. Game di sini dapat kita gunakan untuk merekam layar kita ketika bermain game. Jadi kinerja dari aplikasi ini akan ditingkatkan jika kita memilih mode game. Bisa kita gunakan untuk mempraktikkan game-game pembelajaran ya tentunya. Dan screen ini untuk menyesuaikan rekaman layar kita. Di sini memilih format file, hardware acceleration yang digunakan, ukuran videonya, video frame rate, dan active screen-nya. Di sini di bawahnya ada sound, suara yang mau diinput ke video atau ke saat kita merekam videonya. Kalau kita centang di primary sound device ini, maka suara dari laptopnya, suara sistemnya itulah yang akan direkam. Itu akan direkam. Misalnya kita memutar video pembelajaran, terus kita rekam. Di situ nanti suara videonya akan masuk ke video rekaman kita. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada secondary sound device atau mikrofon. Berarti
menggunakan mikrofon. Video akan menangkap suara dari luar menggunakan mikrofon ini. Jika kita tidak centang di secondary sound device atau mikrofon ini, maka yang terekam suaranya hanya yang di default atau sistem sound tadi, suara dari dalam PC kita. Kemudian enable atau disable additional audio recording menggunakan device tambahan untuk merekam audionya. Di sini juga ada device. Device ini bisa kita untuk mengatur webcam kita untuk merekam diri kita, wajah kita. Di sini ada webcam. Kita bisa memilih mau menggunakan kamera bawaan PC atau menggunakan device eksternal seperti yang saya katakan tadi. Overlay graphics, dan juga ada duration. Overlay graphics ini bisa kita gunakan untuk menimpa video kita dengan grafik tertentu. Kita juga bisa membatasi durasi video kita untuk menentukan berapa lamanya di duration. Timeshift ini kita gunakan untuk membagi video kita menjadi beberapa bagian secara otomatis. Dengan menggunakan aplikasi Action ini, kita bisa langsung live streaming ke berbagai platform seperti YouTube, Twitch, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada audio. Di sini kita juga bisa fokus merekam ke audio saja. Di sini pengaturan untuk merekam audio saja. Juga ketika kita merekam menggunakan mikrofon ini, maka di sini akan berjalan secara otomatis. Nah, di setting ini kita dapat mengatur hotkeys supaya kita lebih mudah dalam mengontrol aplikasi Action kita. Kita dapat sesuaikan dengan tombol-tombol yang sekiranya tidak kita gunakan ketika ingin menjelaskan suatu materi yang ingin kita rekam. Contohnya di sini CTRL plus F10 untuk record audio. Kemudian pause atau resume recording, jeda tadi shift plus F9, dan juga show height HUD. HUD itu jam digital yang ada di pojok kanan atas. Itu menggunakan F6 dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita merekam video kita, nanti akan muncul di halaman depan dari aplikasi Action ini. Bisa kita klik kanan dan bisa langsung kita putar di sini. Untuk menghapusnya, pilih delete selected file. Kita juga bisa mengatur di mana kita mau menyimpan video rekaman kita. Di atas ini ada folder. Nah, di sini saya memilih di tempat flash drive di folder Action Screen Recorder. Selain itu, kita juga bisa membuat tulisan menggunakan drawing panel yang berada di atas. Di sini turn on untuk mulai menggambar. Pen di sini kita bisa mengatur
menggunakan kuas, atau kita mau teks, atau kita menggunakan panah atau garis, atau bentuk kotak, lingkaran, dan garis melengkung seperti ini. Width ini berarti ketebalan dari garis yang akan kita gunakan. Color berarti warna dari pen yang kita gunakan. Clear berarti menghapus semua gambaran yang sudah kita gunakan. Misalnya kita sedang untuk menghilangkan fungsi ini, jangan lupa matikan di sini turn off ini. Untuk menggunakan turn on untuk mematikan fitur drawing pen, turn off. Clear dulu, kemudian kita masuk ke misalnya materi ini, kurikulum tingkat satuan. Kita bisa menjelaskan, menambah penjelasan di sini. Bisa menggunakan panah. Dan juga ada lingkaran juga, dan lain sebagainya. Untuk menghilangkan gambar dari drawing panel, kita klik lagi drawing panel di atas, maka akan hilang. Sekian dari kelompok 3, semoga dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat, bisa kita praktekkan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon, we could sit and do